TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Para terdakwa silakan masuk. Master Parulian Tumagor, sehat hari ini? Sehat. Pierre Togar Sitanggang, sehat? Stand 5, sehat? Saudara, tanggal 18 April di nomor 16, pada jawaban saudara mengatakan begini, antara pelaku pasar dengan pemerintah, maka dalam Permendak 01 tahun 2022, maka penetapan harga minyak goreng yang sebelumnya sudah disepakati oleh para pelaku usaha sebesar 14.000. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud pelaku pasar? Pelaku pasar ini siapa maksudnya? Mohon diulang pertanyaan. Menetapkan harga 14.000 itu, keterangan saudara di sini, itu juga sudah disetujui oleh para pelaku pasar. Pelaku usaha, maaf, pelaku usaha. Itu siapa yang saudara maksud pelaku usaha itu? ya pelaku usaha minyak goreng yang dilakukan diundang, khususnya yang anggota AIMNI dan GIMNI itu kan saat bagaimana kita menetapkan waktu itu kan 01 adalah harga minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan harga eceran tertingginya adalah Rp14.000. Jadi itu berdasarkan juga masukan dari teman-teman pelaku usaha yang diundang untuk diundang oleh Kementerian Perdagangan. Oke, saya coba ikutin ya cara berpikirnya ya. Kalau pelaku usaha asosiasi yang dimaksud tadi, yang di sini yang saudara sampaikan, ada GIMNI, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, ada AIMNI, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia. Mereka pelaku usaha. Anggota, maksudnya pelaku usaha itu adalah anggota itu yang hadir karena undangan itu adalah undangan melalui asosiasi. Bukan, karena Bapak bilang ini pelaku usaha. Siapa ada di antara mereka pelaku usaha yang menyetujui harga 14.000 ini? Itu maksudnya. Masukan Pak, penetapan 14.000 itu strukturnya adalah berdasarkan masukan dari teman-teman gitu Pak. Dari teman-teman mana? Pelaku usaha itu tadi Pak, Oke. yang anggota GIMNI dan AIMNI. Saya tunjukkan kepada saudara. Saudara pernah dapat surat bahwa pelaku usaha yang dimaksud tadi mengirimkan surat langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, ditunjukkan kepada Sekretaris Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko, Kementerian Sekretariat kepada Bapak Pratekno, ya. Suratnya tanggal 14 Maret, Pak. Dalam surat ini dijelaskan mereka menolak harga HET. Jadi bertolak belakang dengan yang saudara maksud jelaskan di sini. Izin majelis, saya boleh tunjukkan suratnya? Mereka sudah berkirim surat langsung kepada Menko Perdagangan bahwa dalam suratnya itu di tanggal 14 itu mereka menolak diputuskan harga satuan itu, menolak harga 14.000 itu. Nah, sementara saudara saksi ini mengatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud itu menyetujui harga 14.000 itu. Ya. Kalau dalam di BAP majelis izin itu di tanggal 18 nomor 16. Nah, tanggalnya tapi Maret Pak. Tadi yang konteks pertama kita tetapkan. Ya. Ya. Surat ini saya tidak tahu. Surat ini kalau tadi melihat yang disampaikan penasihat hukum adalah bulan Maret. Nah, sedangkan tadi konteksnya berbicara adalah penetapan harga eceran tertinggi Permendak 01 dan itu adanya di Januari, Pak.
Makasih Pak. Korelasinya beda Pak. Oke. Surat ini bulan Maret. Oke. Nanti sudah sampaikan di pembelaan saudara. Baik, baik. Baik. Izin melanjutkan satu lagi majelis. Saudara saksi, tadi kan dari beberapa rekan kami penasihat hukum di awal sudah menyampaikan bahwa dampak terjadi kelangkaan itu karena terjadi kenaikan harga minyak secara global di dunia. Begitu ya? Saya hanya minta penegasan saja ya. Begitu, oke. Nah, saya sampaikan pada keterangan saudara di halaman nomor 17. Jadi, kalau diputuskan harganya 14.000, saudara menyampaikan di sini. Kalau diputuskan menjadi harga 14.000, masih ada marginnya 2.500. Sementara diputuskan harganya 14.000 waktu itu, modal untuk CPO-nya juga sudah sampai 18 sampai 19.000. Sehingga di hari yang bersamaan juga ditunjuk oleh negara itu tadi DPKS sebagai penjamin untuk subsidi terhadap kerugian itu. Nah, jadi bagaimana saudara menjelaskan ini? Kalau 14.000 masih ada margin 2.500. Ini keterangan saudara nih. Yang benar yang mana? Baik Pak. Jadi harga 14.000 itu harga jual di eceran tertinggi, eceran tertinggi. Kemudian dari harga eceran tertinggi itu pemerintah mensubsidi selisih antara harga eceran tertinggi yang 14.000 dengan harga acuan keekonomian atau HAK. HAK itu ditetapkan seberat 17.260 Pak. Nah, maksudnya begini. Sisanya itu dibayar melalui BPDP gitu. Iya, maksudnya. Jadi bagaimana mungkin harga CPO-nya bisa modalnya 19.000, saudara katakan diputuskan 14.000. Per kapan harga CPO 19.000 itu? Pak, di bulan Maret setelah diputuskan HIT-nya. Ini keterangan saudara nih. Harga CPO atau barang minyak goreng Pak? Ya, Harga CPO atau barang minyak goreng? Harga minyak goreng. Nah, tadi CPO tadi Bapak bilang. Iya, artinya tapi kan modal Beda Pak. modal CPO-nya untuk dijadikan sampai ke minyak goreng itu kan butuh modal itu Pak itu. Jadi atau begini aja saudara saksi. Jadi saya butuh penjelasan saudara. Bagaimana bisa saudara jelaskan di dalam persidangan itu dengan harga 14.000 itu. Ini saya bacakan ya. Pertanyaannya begini saudara saksi. Berapa margin harga minyak goreng dari produsen sampai dengan pengecer yang dipromosikan dalam harga eceran tertinggi HET minyak goreng 14.000? Jelaskan. Maka saudara menjawab begini. Harga minyak goreng dari produsen sampai dengan pengecer yang dipromosikan dalam harga eceran tertinggi HET minyak goreng 14.000. Maka 2.500 itu di mana margin tersebut muncul dari harga CPO 9.300 ditambah biaya pengolahan refinery CPO per kilogram sebesar 800 sampai 1.000 dan biaya kemasan sederhana bantalan sebesar Rp600. Bagaimana saudara bisa menjelaskan ini? Dengan margin yang 2.500 itu maksudnya. Baik, harga 14.000 itu adalah harga yang harus dijual konsumen. Jadi begitu di eceran konsumen itu 14.000 ditarik ke produsen itu mendapat untung sekitar 2.500 margin itu berarti 14.000 dikurangi 2.400. Jadi masih ada sekitar 11.500. 11.500. Ya. Nah, 11.500 itu kalau dilihat harga keekonomiannya, harga keekonomian dianggap harganya itu sebagai 17.260. Nah, sisanya itu dibayar dari BPDP. Ya, pelaku usaha nggak rugi dong, Pak. Jadi seharusnya begitu. Iya. Nah, seharusnya begitu ya. Kan selisihnya dibayar oleh BPDP. Ya, dibayar enggak? Sampai sekarang dari proses verifikasi, Pak. Nah, iya. Nanti akan dibayar. Nanti akan dibayar. Iya. Ini kan proses belum berakhir. Bukan. Jadi saya hanya penegasan saja, saudara saksi, bahwa diputuskan 14.000 itu dengan margin itu seharusnya kan tidak langka minyak goreng. Itu logikanya. Ya. Tadi pertanyaan yang sulit kita jawab memang. Kelangkaan itu kan
terjadinya kita agak-agak sulit menjelaskan. Jadi kita waktu ditetapkan HET itu tiba-tiba langka, tapi begitu HET dicabut tiba-tiba ada minyak goreng di pasar. Sampai sekarang itu pun misteri buat kami gitu. Kami sudah mengecek sampai di refinery, ternyata teman-teman secara self declaration sudah mendistribusikan, tapi di ujungnya tidak ada. Berarti ada antara distributor distribusi satu dengan pengecer ini keberadaan minyak goreng mungkin, asumsi saya. Nah, terkait dengan itu karena ini tidak ada ya mungkin di antara itu yang tidak adanya. Begitu HET dicabut, tiba-tiba ada di sini. Barangnya ada semua. Barangnya ada semua. Iya. Saya cukup majelis hanya penekanan saja. Terima kasih.